Seseorang yang memiliki skill dan pengetahuan dari banyak bidang biasanya disebut dengan generalis. Contohnya ada seorang penulis yang dia itu juga memiliki kemampuan marketing yang baik. Salah satunya adalah marketing melalui media sosial. Jadi dia terbiasa untuk menggaungkan karyanya melalui media sosial. Ada lagi orang yang memiliki kemampuan yang baik dan sangat mendalam, tapi hanya di satu bidang saja. Dan ini disebut dengan spesialis. Jadi mereka mendalami satu bidang dengan sangat baik dan ya mereka hanya fokus di situ saja. Contohnya ada dokter spesialis jantung, ada dokter spesialis gigi, ada dokter spesialis THT, dan mereka memang hanya fokus pada bidang itu saja. Ada lagi profesi pengacara yang mana mereka itu fokus pada bidang hukum tertentu. Misalnya ada pengacara kriminal, pengacara perceraian, pengacara bisnis, pengacara kepailitan, dan sebagainya. Selama ini kita melihat ada tokoh parenting atau expert minat dan bakat yang riwa-riwi di internet dan mereka itu menggaungkan metode pencarian minat dan bakat. Biasanya mereka itu anak-anak itu dilihat minatnya ada di bidang apa saja, kemudian dianalisa, dites sampai menciut pada satu bidang. Jadi kalau dilihat dia tidak cepat bosan, kemudian cepat menangkap pelatihan dan informasi yang disampaikan, kemudian memang dilihat gairahnya itu ada di situ, ya itu dianggap bahwa satu bidang itu adalah bakatnya begitu. Jadi metode minat dan bakat yang kita kenal saat ini, yang kita perhatikan, yang sering kita baca, sering kita lihat, itu menitik beratkan bahwa anak itu harus menjadi spesialis gitu. Lalu mana yang lebih baik Miss Ayu, menjadi spesialis atau generalis? Katanya kalau jadi spesialis itu bayarannya bisa lebih tinggi misalnya dokter umum dibandingkan dengan dokter spesialis THT, itu fee-nya lebih banyak yang spesialis. Tapi kok kalau saya lihat-lihat 10 tahun terakhir ini dunia kita itu didominasi oleh para generalis spesialis. Jadi mereka tidak fokus pada satu kebidangan saja begitu. Contohnya nih, ada teman saya kemarin itu dapat orderan website, bikin desain website dari seorang pelukis. Jadi pelukis ini itu memang ahli dalam bidang pelukis ya iyalah namanya juga pelukis. Tapi dia datang ke tempat teman saya, katanya minta dibantu untuk dibantu untuk desain website. Jadi beliau sudah tahu tentang website, bahkan beliau itu tahu gimana caranya memunculkan websitenya itu di nomor satu hasil pencarian Google gitu. Jadi dia belajar tentang on page SEO, off page SEO semacam itu. Kemudian dia juga belajar tentang personal branding supaya dia lebih mudah untuk menggaungkan karyanya itu tadi melalui media sosial. Jadi dia juga belajar tentang sosial media marketing. Dia belajar tentang sosial media, dia belajar tentang bagaimana postingan-postingannya di media sosial itu bisa muncul di pencarian orang-orang yang memang tertarik dalam bidang seni. Nah, dia ini pelukis, tapi dia juga belajar tentang sosial media marketing, tentang personal branding, tentang website, tentang hal-hal yang berbau dengan teknologi. Jadi apakah saya bisa menyebut dia sebagai seorang generalis spesialis? Nah, klien teman saya ini tadi mengatakan bahwa saya tidak bisa jadi sekedar pelukis di zaman sekarang. Kalau saya cuma jadi sekedar pelukis, kemudian memamerkan lukisan saya di galeri-galeri, tanpa saya membangun personal branding lewat media sosial, lewat website, itu gimana caranya orang-orang bisa mengenal karya saya? Begitu katanya. Oke, selain klien dari teman saya ini, ada lagi Chef Arnold Purnomo. Kita kenal beliau sebagai seorang chef, celebrity chef ya. Selain itu dia juga punya kemampuan personal branding yang baik melalui media sosial. Dia juga seorang YouTuber, dia juga seorang pengusaha dalam bidang masakan tentunya. Jadi bisa dikatakan dia ini adalah seorang generalis spesialis. Spesialisasinya ada di bidang makanan menjadi chef, dan bidang-bidang yang lain yang dia pelajari itu melengkapi spesialisasinya itu tadi. Ada lagi penyanyi terkenal, kita kenal dia sebagai seorang penyanyi ya, yaitu Tompi. Dia punya suara yang bagus
dia memahami teknik dan dasar bernyanyi yang baik, beliau juga bisa main alat musik, dan di satu sisi juga berprofesi sebagai seorang dokter bedah plastik. Jadi bisa disebut sebagai generalis spesialis meskipun dua bidang itu agak nggak nyambung ya. Jadi Miss Ayu, apakah generalis spesialis saat ini lebih laku jika dibandingkan dengan spesialis? Kalau begitu saya mau jadikan anak saya generalis spesialis saja supaya dia lebih laku, lebih dibutuhkan. Kemudian dalam sekali waktu, mulai sekarang saya akan ajarkan anak saya berbagai macam bidang. Dia harus kuasai banyak hal. Apakah kita sebagai orang tua harus langsung membuat keputusan seperti itu? Tunggu dulu, kita diskusi dulu sampai selesai, oke? Jadi sekitar abad 7 sampai 12, para ilmuwan muslim dicurigai sebagai para generalis. Ada Ibnu Sina yang kita kenal sebagai seorang filsuf. Ternyata beliau juga dokter sekaligus ahli fikih atau hukum Islam. Pada masa Renaissance di Eropa, para ilmuwan juga terindikasi memiliki keahlian jamak. Leonardo da Vinci yang selama ini kita kenal sebagai pelukis dengan karya fenomenalnya Mona Lisa, ternyata juga arsitek, penulis, dan filsuf. Galileo Galilei merupakan bapak fisika modern, astronom, dan filsuf. Seiring berjalannya waktu, pengetahuan kita mulai dikelompok-kelompokkan. Dan ini terjadi ketika ada sekolah. Dan di Indonesia sendiri, sampai dengan hari ini kita kadang merasa bahwa satu mata pelajaran itu tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran lain. Jadi informasi yang kita dapatkan itu seringkali tidak lengkap dan terkesan terkotak-kotak. Padahal di zaman sekarang kalau kita ingin tetap eksis dan bertahan, kita harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti kebutuhan zaman, begitu. Jadi kita harus selalu rajin upgrade diri sesuai dengan perkembangan zaman ini. Kalau tidak, kita akan mudah tergusur. Contohnya nih dulu, sewaktu saya kuliah S1 pendidikan bahasa Inggris, dulu di zaman saya yang namanya media sosial dan juga website itu hanya digunakan sebagai media curhat atau buku diary online. Ayo siapa di sini yang dulu sering curhat alay di media sosial seperti Facebook? Ataupun bikin blogspot atau website WordPress gratisan, dan di situ hanya kita isi tentang keseharian kita, tentang curhatan kita, benar nggak? Tapi di zaman sekarang website dan media sosial dijadikan media untuk membangun personal branding, untuk berjualan ya sebagai media toko online. Dan saya sendiri mempelajari sosial media, mempelajari apa yang namanya website dan platform teknologi lainnya itu sudah sejak 4 atau 5 tahun yang lalu. Dan saya pertama kali membangun pelatihan homeschooling pun saya bikin website sendiri, saya nulis sendiri, websitenya bisa dilihat, dibaca di pelatihanhomeschooling.com. Kemudian channel YouTube ini juga saya bikin sendiri mulai dari nol. Di sini saya belajar nulis sendiri, saya belajar ngevlog sendiri. Dan ketika menulis, saya juga belajar yang namanya teknik on-page SEO dan juga off-page SEO. Jadi itu adalah teknik untuk membuat tulisan-tulisan kita, postingan kita di website itu bisa muncul nomor 1, bisa muncul di halaman pertama pencarian Google. Jadi misalnya Anda mengetikkan apa itu homeschooling, itu yang keluar biasanya website saya gitu. Karena memang saya menggunakan teknik itu tadi, saya belajar tentang hal itu. Tidak hanya itu, saya juga belajar tentang psikologi pembaca. Bagaimana caranya membuat pembaca itu tenggelam dalam tulisan saya, kemudian secara tidak sadar saya berjualan pelatihan di situ dan Anda tertarik untuk bergabung mengikuti pelatihan saya. Jadi Anda kenal sebagai aktivis homeschooling. Itu spesialisasi saya. Tapi untuk mengoptimalkan spesialisasi saya, untuk membuat diri saya tetap bertahan di dunia yang penuh persaingan ini, saya harus membekali diri saya dengan kemampuan-kemampuan yang lain supaya spesialisasi saya ini tadi semakin terasa, semakin baik. Begitu. Jadi saya belajar website, saya belajar sosial media marketing, saya belajar ngevlog. Coba bayangkan kalau saya hanya belajar homeschooling dan juga parenting saja tanpa saya bikin website dan bikin YouTube. Apa yang terjadi tanpa saya bikin Instagram?
Dan sekarang saya sedang belajar bikin TikTok karena TikTok sedang nge-boom. Apa yang terjadi kalau saya nggak bikin itu? Maka Anda tidak akan pernah mengenal saya, gitu kan? Jadi saya memang belajar tentang homeschooling, tentang parenting. Tapi kalau seandainya saya hanya berhenti di situ, maka Anda tidak akan mengenal saya. Anda tidak akan mempelajari homeschooling melalui saya, nggak tahu melalui siapa. Jadi apakah Miss Ayu ini adalah seorang generalis spesialis? Setidaknya iya untuk sekarang, gitu ya. Saya percaya bahwa spesialisasi itu penting, tapi kita tidak boleh hanya berhenti di situ saja, karena untuk menguatkan spesialisasi kita itu tadi, kita membutuhkan kemampuan-kemampuan yang lain, pengetahuan-pengetahuan yang lain, supaya spesialisasi kita itu semakin up, gitu. Jadi kita memang butuh spesialisasi, tapi juga butuh kemampuan-kemampuan yang lain. Jadi bisa dikatakan generalis spesialis. Oke Miss Ayu, kalau begitu anak kita harus jadi generalis spesialis ya. Jadi dari sejak kecil kita harus mengajarkan anak-anak kita berbagai macam bidang. Apakah seperti itu? Saya punya 2 poin di sini. Yang pertama, ketika anak Anda masih usia dini, masih anak-anak, memang sangat bagus untuk mengenalkan beragam profesi, beragam skill, kemampuan, pengetahuan, supaya dia punya banyak wacana begitu. Tapi di saat yang sama Anda tetap harus membantu anak Anda untuk menemukan spesialisasinya. Bantu anak Anda menemukan minatnya ada di mana, bakatnya ada di mana. Bahkan jika anak Anda beruntung nanti, dia bisa terus mendalami bidang kefokusannya itu tadi sampai di masa sekolah, perkuliahan, bahkan di pekerjaan. Kemudian poin kedua, belajar hal baru untuk melengkapi bidang spesialisasi yang dipilih. Anak Anda atau mungkin Anda sendiri sudah mengantongi bidang spesialisasi. Kalau sudah, jangan berhenti di situ. Lengkapi diri Anda, lengkapi anak Anda dengan kemampuan-kemampuan yang lain yang mana mendukung bidang spesialisasinya itu tadi. Misalnya nih, anak Anda jago renang, anak Anda sudah mengikuti berbagai macam lomba renang, tapi kemudian suatu ketika anak Anda itu tertarik dengan dunia fotografi. Tidak masalah, berikan wadah, berikan kesempatan anak Anda untuk mempelajari hal itu. Siapa tahu nanti dia bisa jadi pakar fotografer bidang olahraga, khususnya renang. Atau renang bisa menjadi profesi utamanya, kemudian fotografi bisa menjadi profesi sampingan, hobi tapi juga menghasilkan. Jadi saya pun punya seorang teman, dia ini dari sejak SMA sangat tertarik dengan dunia hitung-hitungan, tertarik dengan dunia matematika. Dia sangat suka pelajaran akuntansi dari sejak SMA, kemudian setelah lulus SMA dia mengambil jurusan akuntansi di sebuah universitas negeri di Semarang. Kemudian setelah lulus dia mendaftar menjadi banker di sebuah bank BUMN. Sampai dengan 9 tahun berjalan sampai dengan hari ini itu sudah menjadi banker itu tadi, menjadi akuntan di sebuah bank BUMN. Dan tapi di satu sisi dia tuh juga hobi memasak. Dia pintar banget masak. Jadi setiap kali dia weekend itu dia masak, bikin resep baru karya dia sendiri. Di foto cara dia masak, hasil masakannya, di foto, di update di media sosial, di WhatsApp story. Kemudian banyak teman-teman dia yang suka, yang tertarik. Kemudian dia dapat orderan, bikinin dong menu yang kayak gini, yang kayak kamu kemarin kayaknya enak. Lama-lama dia dapat orderan banyak dari teman kantornya, dari keluarga teman kantornya, dari saudara-saudaranya. Nah, dia punya spesialisasi dalam bidang akuntansi. Dia juga punya hobi lain dalam bidang memasak dan dua-duanya berjalan. Jadi perkembangan teknologi dan juga kebutuhan industri baru melahirkan profesi-profesi baru yang mana kita dituntut untuk memiliki kemampuan yang jamak dan kita dituntut untuk serba bisa. Maka tidak ada salahnya menjadi generalis spesialis. Dan menjadi generalis spesialis itu adalah ciri dari seseorang yang tangguh dan pekerja keras loh, karena kita tidak berhenti untuk belajar pada satu bidang kefokusan saja.